Api dari selatan, penaklukan Gallia oleh Julius Caesar. Langit utara mendung dan bergemuruh, seolah tahu bahwa badai akan datang, bukan dari langit, tapi dari selatan. Dari jantung Republik Romawi, melaju seorang jenderal yang haus akan kejayaan, kekuasaan, dan keabadian. Namanya akan bergema di seluruh benua, dicintai dan ditakuti, Julius Caesar. Tahun itu 58 sebelum Masehi. Di batas-batas utara kekuasaan Roma, tanah Gallia membentang liar dan tak bertuan. Hutan-hutannya gelap, lembah-lembahnya dalam, dan suku-suku Keltik yang mendiami tanah itu, Helvetii, Belgae, Nervii, berani mati dan mencintai kemerdekaan seperti nyawa mereka sendiri. Namun bagi Caesar, Gallia bukan hanya wilayah liar. Ia melihat lebih dari itu, ladang emas untuk kejayaan, batu loncatan menuju tahta kekuasaan tertinggi di Roma. Dengan legiun-legiun setianya, Caesar menyeberangi sungai Rhone seperti dewa perang turun dari Olympus. Setiap langkah mereka membakar tanah. Helvetii, yang mencoba bermigrasi melewati wilayah Romawi, segera menjadi pelajaran pertama. Di Bibracte, mereka dihancurkan. Para prajurit Romawi memancangkan panji-panji berdarah di tengah ladang tubuh. Dari kemenangan itu, Caesar bergerak bagai singa lapar. Belgae, yang terkenal paling garang di antara bangsa Gallia, mencoba melawan, namun mereka pun roboh. Desa-desa terbakar. Sungai-sungai dipenuhi darah. Anak-anak menangis tanpa ibu. Gallia perlahan, namun pasti, bertekuk lutut. Namun, saat Caesar merasa hampir menggenggam segalanya, muncul seorang bayangan dari antara kabut gunung dan hutan, Vercingetorix, pemuda dari suku Arverni, mata setajam elang dan tekad sekeras batu. Ia tak hanya membawa pedang, tapi mimpi tentang kemerdekaan Gallia. Ia menyerukan persatuan kepada suku-suku yang selama ini terpecah. Dan untuk pertama kalinya, Gallia berbicara dengan satu suara. Kota-kota dibakar sendiri oleh bangsa Gallia agar tidak jatuh ke tangan Romawi. Gerilya di hutan, jebakan di rawa, racun dalam makanan, Caesar dipaksa mundur, lapar, dan letih. Tapi Caesar bukan manusia biasa. Dalam kekelaman malam, ia memutar siasat. Ketika Vercingetorix mundur ke kota Alesia, Caesar tak menyerang secara langsung. Ia membangun tembok melingkar yang mengurung kota. Dan di luar, ia membangun tembok kedua, untuk menghadang bala bantuan Gallia. Ia mengepung-pengepung, membungkus kota dalam kematian. Hari demi hari, Vercingetorix melihat rakyatnya kelaparan. Pasukan bantuan datang. Namun gagal menembus dua dinding besi dan darah buatan Caesar. Akhirnya, sang pemimpin muda muncul di atas kudanya, menjatuhkan pedang, dan menyerahkan diri dengan kehormatan. Ia tahu, tubuhnya akan binasa, tapi mungkin, ingatannya akan tetap hidup. Gallia pun jatuh. Dan dengan itu, Caesar menjadi penguasa yang lebih dari sekadar jenderal. Ia kembali ke Roma tidak hanya dengan emas dan budak, tetapi dengan kemenangan yang akan mengubah sejarah.